Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukunna? Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai perjumpaan pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke anak-anak, setelah ini Ustazah mau absen ya, presensi kehadiran kalian semua ya. Yang merasa namanya dipanggil bisa angkat tangan atau bilang hadir atau hadiroh ya. Oke. Siti Nurjana, Alfian, Siti Maimunah. Oh ya. Oke. Nah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ustazah mau mengajak kalian semua buat ice breaking biar semangat. Mau? Oke, boleh berdiri semua. Berdiri. Yuk, kiamat. Nah, kalau Ustazah bilang, satu kali semangat, gitu ya, sebelah kanan. Satu kali semangat, dua kali semangat, tiga kali semangat, 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 iya. Semangat, semangat, iya. Semangat, semangat, iya. Oke, sekali lagi ya. Ustazah bilang, satu kali semangat, dua kali semangat, tiga kali semangat, 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 iya. Semangat, semangat, iya. Semangat, semangat, iya. Oke, good job. Udah pada semangat, jadi sekarang gantian. Perhatikan Ustazah di depan ya, karena Ustazah setelah ini akan menyampaikan pembelajaran terkait akidah akhlak yang dimana materinya nanti akan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sering kali kita jumpai dimanapun kita berada, entah itu di sekolah, di kelas, di rumah kalian masing-masing, bahkan di jalan, di tempat umum, keramaian, itu juga kalian akan menerapkan terkait pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan di sini. Nah, apa? Nah, sebelum itu, anak-anak, di sini Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu agar kita bisa mengerti tentang adab. Nah, adab atau sopan santun atau akhlak ya yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah pada penasaran kan materi apa yang Ustazah bawa pada hari ini? Ada yang tahu mungkin? Oke, materi yang Ustazah bawa terkait tentang adab ya. Oh, sebelumnya sudah pernah ya? Ya, tentang adab kepada Oke, ya benar. Nah, kali ini Ustazah akan membahas terkait adab bergaul dengan teman sebaya. Nah, seperti kalian nih ya teman sebaya, dan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lawan jenis. Ya kan? Masa di sini ada yang tidak berteman dengan lawan jenis? Pasti ada ya. Oke, nah itu teman-teman. Apa materi hari ini? Tentang? Ya. Tentang adab bergaul dengan yang sebaya. Kelihatan ya? Yang lebih muda, yang lebih tua, yang lebih muda, dan dengan lawan jenis. Ini ya. Nah, anak-anak semua ya,
di sini Ustazah akan menjelaskan rincian terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, yang pertama tentang adab bergaul dengan sebaya. Nah, siapa yang sudah paham atau tahu terkait sebaya? Nama teman sebaya seperti ya, kalian kan sebaya nih, seumuran gitu ya. Jadi sebaya namanya di situ. Nah, pertemanan seseorang individu di sini yang dimaksud dengan individu lainnya ya, seperti anak-anak, usia remaja atau dewasa yang tingkat umurnya itu setara atau sejajar. Sebenarnya sekarang umur berapa? Ya, umur 16. Nah, sama. Ya. Nah, jadi sama. Mungkin ada yang agak tahunnya yang beda gitu ya, tapi kan sejajar seperti kelasnya sama gitu. Apa? Nah, jadi teman sebaya. Nah, di sini adab dalam berteman sebaya ya. Adab dengan teman sebaya. Pertama, adab dengan teman sebaya. Apa aja yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, saling menghormati. Saling menghormati. Terus yang kedua, saling apa lagi? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Terus saling cinta dan kasih sayang. Wih, cinta dan kasih sayang. Terus yang terakhir yaitu saling, nah ini nih yang sering kali kalau kita lakukan itu selalu menghindar atau malu gitu ya kita acuh. Yaitu saling menasehati. Saling menasehati. Nah itu ya teman-teman, anak-anak semua. Nah terus yang kedua yaitu apa tadi kalau sudah teman sebaya? Yaitu adab bergaul dengan yang lebih tua. Nah, di sini teman-teman ya, anak-anak semua, Islam ya sudah menganjurkan atau telah menganjurkan para pemeluknya yaitu kita ya, sama agama untuk menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa aja ya? Orang yang lebih tua itu seperti halnya guru kita, orang tua kita, mungkin umurnya kakak kelas kita ya yang lebih jauh umurnya di situ. Dalam bergaul kita harus tahu orang tua yang lebih tua tadi ya hendaknya apa adab kita terhadap mereka yang lebih tua. Jadi harus melakukannya dengan sopan santun ya, dengan akhlak yang mulia. Jadi jangan pernah menolak dengan halus. Nah, jadi contohnya mereka menyuruh kita dengan perbuatan jelek lah. Jadi kita menolak boleh dengan cara yang halus di situ. Dan mendahulukan orang yang lebih tua dalam segi duniawi. Contohnya kita berjalan berbarengan dengan orang yang lebih tua, contohnya guru kita. Nah ini akhirnya kita di samping nih, akhirnya kita mendahulukan dulu. Silakan Ustadz atau silakan Bu Guru, jangan duluan, antum duluan gitu. Nah, tapi kalau biasanya gurunya nggak mau, nggak apa, jadi nggak apa-apa. Jadi kan mempersilahkan di situ. Tapi alangkah baiknya kita mempersilahkan terlebih dahulu, ya di situ. Paham di sini, anak-anak? Nah, ya. Jadi ingat ya. Ihtarim man fawqaka ya. Ihtarim man fawqaka. Hormatilah orang yang lebih tua darimu, dari kalian di situ. Oke. Terus lanjut bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, contohnya siapa di sini orang yang lebih muda? Yaitu seperti anak kecil, adik kita di rumah itu bisa, dan remaja dan para pemuda-pemudi. Nah, itu masih muda ya. Nah, itu orang yang lebih muda darimu. Itu dari kita semua. Nah, orang yang lebih muda. Jadi di sini teman-teman, ya anak-anak semua, orang yang lebih muda ini kita harus melakukan adab juga. Jadi nggak harus yang lebih tua. Yang lebih muda juga ada adabnya. Yang dimana kita harus memberi nasihat ya dengan bijak. Nah, pastikan mereka belum pernah baru contohnya pengalamannya belum penuh atau masih merintih lah dalam hal pengalaman. Mungkin ada salahnya di situ kita mengingatkan ya, menasihati dengan bijak. Nah, contohnya adik kita di rumah jatuhkan air atau gimana, kita mengingatkan tapi jangan dengan marah. Jadi mengingatkan dengan bijak. Adek, gak boleh gitu ini ya. Harusnya gini gitu ya. Jadi gak boleh dimarahin gitu nggak ya. Nah itu. Terus mempererat persaudaraan ya dengan mereka. Memberi nasihat tadi ya dengan baik ya, perbuatan yang baik dan kasih sayang yang lemah lembut, dan memberi yang namanya tauladan yang baik ya. Tauladan yang baik itu perilaku yang baik, contoh yang baik ya, karena kita yang lebih tua dari mereka yang lebih muda, serta ya melakukan pembinaan yang lebih baik
ya kalau sudah mencontohkan, jadi kita membimbing mereka dengan yang lebih baik di situ. Ya, selalu ingat anak-anak ya, irham mandunaka, yaitu sayangilah orang yang lebih mudah dari kalian, ya. Sayangilah orang yang lebih mudah dari kalian di situ. Sudah, terus yang terakhir ini ya, bergaul dengan lawan jenis. Nah, bergaul dengan lawan jenis, pasti di sini rata-rata semua bergaul dengan lawan jenis ya, semuanya ya. Ada yang belum pernah? Ada? Siapa-siapa di sini? Ada? Nggak apa? Nah, rata-rata ya, rata-rata kebanyakan sudah pernah bergaul dengan lawan jenis. Loh, Sada, maksudnya bergaul itu gimana gitu? Nah, jadi di sini Sada akan menjelaskan ya lebih rincinya. Jadi bergaul itu bukan yang mendekati halnya, maaf ya, kayak zina dan lain, bukan. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya anak-anak, kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Adab bergaul dengan lawan jenis, sesungguhnya dalam Islam tidak ada larangan ya, tidak ada larangan atau melarang bergaul dengan siapapun ya, siapapun itu, termasuk lawan jenis juga. Nah, tetapi tetap kita harus berhati-hati ya dan mengetahui batasan-batasannya ya anak-anak ya, jangan sampai melampaui batas. Seperti ya, kita jika sudah mempunyai pertemanan di situ ya, jangan sampai melewati batas pilihannya tadi, berbuat zina, mendekati zina, apalagi ya, jangan sampai juga narkoba, minum-minuman keras, apalagi. Itu pergaulan-pergaulan yang harus kita hindari ya di situ. Dan maraknya lagi ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik anak-anakku ya, yaitu apa? Seks bebas ya, hingga akhirnya hamil di luar pernikahan ya, jangan sampai ya. Jadi kita harus benar-benar tahu batasan-batasan yang akan kita ketahui di sini. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kayak tadi ya dalam pergaulan kita. Nah, maka yang harus kita ketahui ya, yang harus kita perhatikan di sini yang pertama yaitu apa? Adab di sini yang kita harus tahu, berniat karena Allah. Ya, yang pertama yaitu berniat berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu apa? Menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Nah, dari tadi ya, buat menghindar dari perbuatan zina. Dan menjaga apa lagi di sini? Menjaga, iya, pintar. Menjaga tubuh kita. Yang dimaksud ya di sini menutup aurat ya. Menutup aurat atau menjaga aurat kita ya. Kalau aurat perempuan itu apa aja? Ya, selain muka dan ya, itu ya kalau di sini rata-rata ya semua kan udah tahu, jadi harus benar-benar difahami ya. Terus yang laki-laki? Ya, sampai bawah ya, tutup. Oke. Terus yang terakhir yaitu menundukkan pandangan ya. Menundukkan pandangan dan tanggung jawab, anak-anak. Dan tanggung jawab. Nah, menundukkan pandangan kita. Jadi contohnya di sini ya, Ustazah akan contohkan. Contohnya kita berbicara dengan lawan jenis. Nah, ini kan pasti ada keluar yang namanya syahwat. Syahwat itu pasti ada. Karena syaitan itu tidak akan membiarkan umat Islam ya, kita, ya umat muslim ya, itu bebas dari mereka. Jadi pasti ada goda-godaannya ya, di situ syahwat, nafsu. Jadi kita harus menghindar, yaitu menundukkan pandangan. Ya kalau kita berbicara dengan lawan jenis ya, ya contohnya kita bisa menundukkan pandangan. Oh ya gini. Tapi jangan menundukkan gini ya sekali lah. Kita lihat terusan sudah gitu. Jadi menghindari ya tadi syahwat ya, nafsu belaka di situ. Ya paham ya anak-anak di sini ya? Ya. Sudah paham sampai di sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa. Ada? Oh iya, sudah ingat. Kemarin sudah ya, kemarin apa? Tadi sudah ada kirim video contoh ya, video adab dari 4 tentang bergaul ya, 4 ini. Nah, itu sudah ada video tentang adab-adabnya ya, bergaul dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, teman sebaya, dan lawan jenis. Jadi dia sudah paham semua ya. Nah, karena nanti ada tugas dari Ustazah juga. Nah, kalau sudah paham, lanjut. Ustazah akan mengasih tugas kepada kalian semua, biar lebih intens pahamnya ya, bisa diterapkan dalam keseharian ya, tidak hanya tentang materi, tetapi penerapannya kita juga harus tahu di situ. Sudah? Faham tuh? Sudah ya? Setelah ini Ustazah ingin satu kelas ini ada berapa orang ya? Ada berapa siswa? Nah, ini akan menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok nanti masing-masing akan bermain peran. Nah, setelah ini akan bermain peran ya. Jadi 4 kelompok ini nanti ada berbeda kategori. Yang satu menerapkan terkait adab terhadap teman sebaya. Kelompok 2 nanti adab dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga nanti adab
kepada orang yang lebih muda, dan yang terakhir adab kepada lawan jenis, ya, teman lawan jenis di situ. Jadi 4 kelompok, berhitung ya, 1 sampai 4, 1 sampai 4 sampai ke belakang, ya. Nah, nanti kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1, 2 dan seterusnya, 4 di situ. Paham? Bisa difahami ya? Oke. Nah, oke, mulai berhitung. Sudah berdiskusi dan sudah memiliki peran masing-masing bagaimana konsep penerapan ya terkait menyimulasikan terkait adab tadi ya yang sudah dibagi. Nah, maka tugas selanjutnya yaitu membuat video. Jadi bermain peran tadi di video ya seperti hanya film pendek lah atau ya pokoknya jelas tentang adabnya itu tadi ya. Yang salah dan benarnya bagaimana di situ. Ya. Apa? Oh, bisa juga yang ada kasih video kemarin itu juga bisa seperti itu ya, atau kreatif kalian juga bisa ya. Itu ya, itu makanya didiskusikan ya bersama kelompoknya. Kalau sudah nanti videonya bisa dikirim di link yang Ustazah kasih ya tadi dan diupload ke YouTube ya. YouTube kelas juga bisa atau di akun-akun kalian juga boleh lah. Ya biar tahu, biar ada penerapannya hasil dari kalian di situ. Ya. Oke, sudah itu tugas dari Ustazah, jangan lupa dikerjakan ya. Semoga dipermudah dan dilancarkan. Nah, setelah ini Ustazah akan menanyakan beberapa hal kepada kalian semua ya. Kita di sini refleksi sejenak. Nah, sampai mana kalian sudah paham tentang materi hari ini ya yang Ustazah sampaikan? Oke, siap? Oke. Yang tahu langsung bisa angkat tangan atau langsung jawab. Nah, hari ini pembelajaran apa yang bisa kita ambil pada hari ini? Nah, ya? Apa? Oke, hebat. Dan adab apa aja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya? Oke. Selanjutnya, sebutkan hal-hal adab terhadap teman sebaya. Siapa? Yang seingatnya? Oh ya, ada, nggak apa-apa. Ya. Terus? Ya, terus? Ya. Saling menasihati, pintar. Oke, sudah sekian ya. Jangan lupa tugasnya. Oke, dan di sini Ustazah berharap pada anak-anak ya, anak-anakku di sini ingat pergaulan itu ada pergaulan baik dan ada pergaulan yang buruk. Jadi kita sebagai sesama muslim, sesama teman harus saling mengingatkan yang terutama. Yang kedua bisa menjaga diri ya dan tahu mana yang baik dan buruk ya, dan kita bisa menghindari jika menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan pergaulan yang baik di situ ya. Jadi niatkan selalu mendekatkan diri kepada Allah dimanapun kita berada, insya Allah ya akan selalu dilindungi di situ. Sudah sekian dari Ustazah ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita, jumpa kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.